Anak laki-laki menurunkan celananya untuk diperiksa oleh dokter wanita. Saat menyentuh paha anak laki-laki, sensasi sentuhan yang aneh tiba-tiba muncul. Ini membuat wajah anak laki-laki yang masih muda menjadi merah malu. Tak lama kemudian, keduanya keluar dari ruang perawatan. Dokter wanita mengatakan bahwa kondisi anak laki-laki tidak serius. Hanya kulupnya terlalu panjang. Ini menyebabkan infeksi pada sistem kemih. Dia disarankan untuk segera memotong kulupnya. Setelah mendengar perkataan dokter, hatinya yang gelisah akhirnya merasa lega. Namun, setelah pulang, gejalanya tampak semakin parah. Tidak hanya rasa sakit di perut, tetapi juga nyeri kaki terus-menerus. Bahkan tidak bisa menahan kencing. Bahkan muncul gejala darah dalam urin. Melihat darah merah cerah di toilet, anak laki-laki terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Saat itu, beberapa teman laki-laki datang tapi tidak peduli. Malah mengejeknya. Anak laki-laki merasa sangat malu, segera mengangkat celananya dan lari. Dia berjalan menuju rumah dengan sangat lemah. Begitu sampai di rumah, dia segera mencari gejala penyakitnya di internet. Bila melihat gejala yang tertulis di website, anak laki-laki benar-benar terkejut. Air mata tak terkendali mengalir di matanya. Saat makan malam, anak laki-laki merasa sakit semakin parah. Dengan cepat meletakkan sumpit dan berlari ke toilet. Hasilnya, saat baru membuka pintu toilet, ibu terkejut melihat darah yang mengotori lantai. Dengan segera memanggil ayahnya untuk membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Untungnya, setelah diperiksa dokter, dia hanya mengalami sedikit peradangan. Cukup dengan infus dan obat. Karena ibunya khawatir, dia sengaja mengambil cuti seminggu. Ketika dia kembali ke sekolah lagi, namun yang menyambutnya adalah ejekan dari teman-temannya. Bahkan mengatakan bahwa dia adalah seorang pengecut. Anak laki-laki hanya bisa diam. Namun, saat sedang mengikuti pelajaran olahraga, sakit perut kembali datang. Dia memegang perutnya dan mencari guru olahraga untuk meminta izin istirahat sebentar. Namun ditolak oleh guru. Guru mengira dia pura-pura sakit agar bisa lari setelahnya. Namun belum lari jauh, anak laki-laki tiba-tiba pingsan dan jatuh. Guru terkejut dan segera membawanya ke ruang medis. Darah juga mengotori celananya. Dokter juga bingung. Ini terlihat seperti gejala menstruasi. Padahal dia jelas-jelas seorang anak laki-laki. Dengan cepat, orang tua menerima kabar dan segera datang. Orang tua membawa anak laki-laki mereka ke rumah sakit yang lebih berwibawa untuk diperiksa. Setelah melalui pemeriksaan intensif oleh pakar berwibawa dengan teknologi tinggi, akhirnya ditemukan gejala yang lebih aneh dalam hasil pemeriksaan. Ternyata anak laki-laki ini memiliki dua sistem reproduksi. Artinya, dia juga memiliki sistem ovarium di dalam tubuhnya. Hanya saja organ reproduksi pria lebih terlihat. Sistem reproduksi wanita tersembunyi lebih dalam. Alasannya anak laki-laki mengalami nyeri perut dan darah dalam urin. Karena dengan bertambahnya usia anak laki-laki, sistem reproduksi wanitanya sudah berkembang sempurna. Ini juga berarti dia mengalami menstruasi. Dokter Profesor juga pertama kali melihat kondisi penyakit seperti ini. Siapa yang tahu, mungkin Profesor ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Maka nanti pasti akan terkenal di dunia medis. Maka dia mulai mengobati anak laki-laki tersebut. Kemudian Profesor menjelaskan kondisi anak laki-laki kepada orang tua. Setelah mendengar kata-kata Profesor, orang tua merasa seperti dunia mereka hancur. Profesor dengan penuh kasih sayang menghibur orang tua, menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Kemudian dia mengatakan bahwa dia yakin bisa menyembuhkan anak laki-laki. Namun metode pengobatannya adalah dengan mengangkat salah satu organ reproduksi. Hanya menyisakan satu. Jika tidak diangkat, seiring bertambahnya usia, kemungkinan besar akan berubah menjadi kanker karena masalah sistem kemih. Namun masalah yang dihadapi sekarang adalah kedua organ tersebut berfungsi sangat normal. Jika sistem reproduksi wanita tetap dipertahankan, dia juga bisa hamil di masa depan. Kalau mau dipertahankan yang mana, terserah mereka sebagai orang tua yang memutuskan. Tentu saja, akhirnya kita harus menunggu hasil pemeriksaan besok. Sementara itu, anak laki-laki di luar sana menjadi gelisah. Apakah aku benar-benar terkena kanker? Maka, dalam perjalanan pulang, dia bertanya kepada orang tuanya apakah dia benar-benar terkena penyakit kritis. Orang tua khawatir anak tidak akan mampu menerimanya. Dia sengaja mengatakan itu hanya karena kulit pisang terlalu panjang. Katakan padanya jangan khawatir, hanya perlu melakukan operasi kecil. Saat itu, orang tua mereka tidak berbicara lagi. Jelas sekali mereka sedang berjuang dalam hati. Pada hari kedua, orang tua yang Sikiang sudah tiba di rumah sakit, dan bertanya apakah hasil pemeriksaan sudah keluar. Profesor memberikan laporan kepada mereka, dan mengatakan kepada mereka, sistem wanita di tubuh yang Sikiang lebih baik daripada pria. Disarankan untuk menghapus sistem reproduksi pria dan mempertahankan yang wanita. Artinya adalah berubah menjadi perempuan sepenuhnya. Namun ini juga membuat kedua orang tua bingung. Dia tidak tahu apakah anaknya akan menerima hasil tersebut. Malam itu ayah datang ke depan anaknya. Beberapa kali mencoba untuk memberitahunya kebenaran. Namun akhirnya takut anaknya tidak bisa menerimanya atau tidak bisa bicara. Akhirnya mereka tetap menahan perjuangan batin dan menandatangani formulir persetujuan operasi. Beberapa hari kemudian, Sikiang bangun dari keadaan pingsan. Tiba-tiba merasakan nyeri hebat di bagian bawah tubuh. Selalu merasa seperti ada yang kurang di bawah. Dia mencoba meraih ke bawah dengan tangan di bawah selimut. Namun tangan orang tuanya menahan dengan erat. Ibu dengan lembut menghiburnya agar tidak takut. Namun segera saja Sikiang mengetahui situasinya yang sebenarnya.
Harus tahu bahwa dia telah menjadi seorang pria selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal ini? Selama waktu berikutnya, dia tidak makan dan minum. Mulai menderita depresi toksik, merasa telah kehilangan nilai hidupnya. Namun Profesor malah bangga dengan kesuksesan operasinya sendiri. Harus diketahui bahwa kali ini dia benar-benar terkenal di dunia medis. Banyak wartawan datang untuk mengambil foto Si Qiang untuk berita utama. Kedatangan wartawan ini membuat orang tua Si Qiang ketakutan. Segera mereka berusaha menghentikan para wartawan. Saat itu, Profesor juga masuk. Namun dia dengan acuh tak acuh memberitahu Si Qiang, cukuplah untuk beradaptasi lebih banyak di masa depan. Hari-hari berikutnya, orang tua berusaha membuat Si Qiang beradaptasi. Bahwa dia sebenarnya seorang perempuan. Membuatnya membiarkan rambutnya panjang. Memaksa dia mengenakan rok yang cerah. Kamar juga berubah menjadi warna pink gadis. Mainan lama juga berubah menjadi boneka Barbie. Bahkan mengubah nama Si Qiang menjadi Yang Silan. Tidak hanya itu, ibu memberikan pelajaran feminin setiap hari kepada Silan. Memaksakan pengetahuan feminin. Langsung menerapkan femininitas pada dirinya. Kenapa kamu melakukan itu? Ibu meminta kamu untuk mengenakan bra sebentar. Saya tidak mau. Sekarang payudaramu semakin besar. Tidak memakai bra akan terlihat jelek. Aku ingin memakainya. Baiklah, coba saja. Ayo, coba pasang lihat. Ibu akan mengajarkanmu cara yang sangat sederhana. Kaitkan dari depan. Lalu putarlah. Akhirnya dia hanya bisa kompromi. Agar Xiaolan bisa benar-benar melupakan masa lalu, mungkin hanya dia yang paling mengerti. Betapa sangat dia membenci tubuhnya sendiri. Tiba di ruang kelas baru. Guru cantik meminta dia untuk memperkenalkan diri. Menghadapi antusiasme teman sekelas. Namun dia malah bingung. Dengan suara pelan, dia mengucapkan namanya. Teman sekelas tidak terlalu memikirkannya. Mereka masih merasa bahwa dia, gadis pemalu ini, benar-benar sangat imut. Kulitnya bagus. Dia sangat imut. Menghadapi pujian dari teman sekelas, Xiaolan benar-benar menundukkan kepalanya lebih dalam. Guru menempatkannya di meja seorang, yang bernama Meiki. Meiki dengan hangat menyapa. Namun dia tidak berani menatap langsung. Hanya diam-diam memandang sekilas. Hatinya langsung jatuh cinta pada gadis itu. Harus diketahui bahwa hatinya masih terpaku pada pemikiran tentang laki-laki sebelumnya. Pada hari-hari berikutnya, dia sama sekali tidak fokus mendengarkan guru mengajar. Setiap hari menatap Meiki dengan penuh perhatian. Sepertinya tidak bisa lepas selama satu pelajaran. Tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saat itulah Meiki tiba-tiba menatapnya. Langsung membuatnya merasa malu. Kemudian dia menyentuhnya. Dan bertanya apakah dia perlu ke toilet. Lalu menunjuk ke sebuah kursi. Xiaolan menunduk dan melihat bercak merah darah. Langsung terkejut dan melompat dari kursinya. Dengan cepat menutupi pantatnya dan lari keluar kelas. Karena ini adalah kunjungan pertama Xiaolan setelah operasi ke kerabat. Namun dia lupa bahwa dia masih seorang perempuan. Tiba-tiba langsung masuk ke toilet pria. Apa yang sedang kamu lakukan? Toilet wanita ada di sana. Setelah diingatkan oleh teman laki-laki, barulah dia ingat bahwa sekarang dia seorang perempuan. Dia berlari ke toilet wanita dengan gugup. Tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Ia harus melepas jaket dan mengikatnya di pinggang untuk menutupi darah di belakangnya. Setelah kembali ke kelas, dia melihat teman sebangku sedang membersihkan sepatu di kursinya. Xiaolan terharu melihat adegan ini. Meiki bertanya apakah ini pertama kalinya Xiaolan berkunjung ke kerabat. Xiaolan tersenyum malu-malu. Kemudian Meiki membawa dia ke supermarket untuk memilih pembalut. Dia bahkan dengan sengaja menjelaskan cara penggunaannya. Namun Xiaolan sangat malu. Di hari-hari berikutnya, hubungan mereka pun semakin dekat. Meiki membawanya memilih pakaian yang bagus, melakukan manikyur dan menata rambut. Juga mulai dari saat itu, Xiaolan akhirnya merasa mungkin menjadi seorang gadis tidak begitu buruk. Namun kenyataannya tidak terduga. Pada hari itu, Xiaolan justru menerima surat cinta, diberikan oleh teman laki-laki di kelas. Ketika melihat isi di dalamnya, wajah Xiaolan langsung berubah. Hal ini membuatnya merasa sangat jijik. Meiki melihatnya dan menduga Xiaolan pasti pertama kali menerima surat cinta. Maka dia bertanya apakah Xiaolan tidak suka pada laki-laki. Kamu tidak suka laki-laki? Setelah kembali ke rumah, dia melihat wanita cantik di majalah. Tanpa sadar, dia langsung menyelipkan tangan ke dalam selimut. Tapi kemudian dia tiba-tiba ingat bahwa dia sekarang adalah seorang perempuan. Sekarang tubuhnya memang perempuan. Namun di dalam hatinya, dia masih seperti remaja laki-laki pada masa pubertas. Dia membuka ponselnya dan melihat foto Meiki di layar kunci. Wajahnya tanpa sadar tersenyum. Perasaan suka itu muncul dari hati. Maka dia mengirim pesan singkat kepada Meiki untuk mengundangnya ke rumah. Ketika Meiki setuju, dia dengan senang hati berlari ke ibunya untuk memberitahunya. Namun kata-kata ibunya selanjutnya membuatnya terdiam lagi. Ibunya mengatakan bahwa sekarang dia sudah menjadi seorang gadis. Maka seharusnya dia harus berperilaku seperti seorang gadis. Menjadi dewasa berarti harus menikah dan memiliki anak. Mendengar perkataan ibunya, Xiaolan langsung menangis. Keesokan harinya, Meiki datang ke rumah Xiaolan. Saat dia melihat komputer Xiaolan, dia langsung tertarik. Kartu grafis 8800. Bagaimana kamu tahu?
Tolonglah, jangan lihat saya buruk dalam pelajaran. Tapi saya ahli dalam bermain game Dian Gao Shou. Ternyata hobi mereka berdua sama. Saat dia berbicara, dia membuka komputer. Ketika dia melihat screensaver di komputer, seorang bocah laki-laki muncul di komputer. Dia spontan bertanya, ini siapa? Xiao Lan refleks menundukkan kepala. Akhirnya dia tidak berani mengungkapkan kebenaran. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah adik laki-laki yang sudah meninggal. Meiki juga memeluknya untuk menghibur. Malam itu dia menerima pesan singkat dari Meiki, menyatakan bahwa besok adalah ulang tahunnya, dan mengundangnya untuk merayakan bersama. Xiao Lan sangat senang. Bahkan dia membuat kartu ucapan ulang tahun sendiri. Keesokan harinya, saat keduanya naik bus bersama, seorang pria bejat tiba-tiba meraba Xiao Lan. Xiao Lan terkejut sampai tidak berani bersuara. Akhirnya dia memanggil Meiki yang ada di sebelahnya. Meiki dengan tegas berdiri tanpa ragu. Langsung saja menuangkan alkohol ke wajah orang tersebut. Si pelaku pelecehan seksual ketakutan dan segera turun dari mobil. Namun ketika melihat ibu Meiki, ibunya justru tidak menghiraukannya. Xiao Lan juga tidak bodoh. Sepertinya dia menyadari bahwa ibunya sepertinya tidak terlalu menyukainya. Namun Meiki memberitahunya untuk jangan terlalu banyak berpikir. Ibunya begitu. Alasannya adalah ketika Meiki masih kecil, orang tuanya bercerai. Ini juga menyebabkan luka emosional yang besar baginya. Agar teman-teman sekelas Meiki tidak tahu bahwa dia adalah anak dari keluarga tunggal, maka Meiki tidak diizinkan membawa teman pulang. Dan Xiao Lan adalah orang pertama yang mengetahui rahasia Meiki. Melihat Meiki begitu jujur, dia juga mengungkapkan rahasia bahwa dia intersex. Setelah mendengar perkataan Xiao Lan, Meiki sebenarnya tidak bermaksud untuk mengejek, malah memeluknya untuk memberikan dukungan dan semangat, bahkan berjanji untuk menjaga rahasia itu. Namun pada hari itu, kejadian tak terduga tetap terjadi. Saat si Den secara tidak sengaja menemukan sebuah botol obat antidepresan di tas Xiao Lan, dia malah dengan tegas mengumumkan di kelas, bahkan menyalahkan Xiao Lan sebagai orang gila yang tidak boleh disentuh. Sebagai teman baik, Meiki tidak tahan melihatnya. Maka dia secara pribadi menemui si Den, dan mengatakan bahwa Xiao Lan sangat malang, berharap agar tidak lagi menargetkan Xiao Lan, agar dia lebih simpati pada Xiao Lan. Bahkan mengungkapkan rahasia bahwa Xiao Lan adalah intersex. Pada hari kedua, Xiao Lan baru saja tiba di kelas. Dia langsung mendengar teman-teman sekelasnya berdebat. Mereka melihatnya dengan tatapan aneh. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, tanpa sadar bahwa rahasianya sudah tersebar di seluruh kelas. Melihat Meiki menangis seperti air terjun, dia segera bertanya apa yang terjadi. Meiki melihat Xiao Lan terus-menerus meminta maaf padanya. Saat itu, Qian Deng mendekat, lalu dengan tegas mengatakan Xiao Lan adalah transgender. Kalimat itu benar-benar membuat Xiao Lan hancur. Dia segera berlari ke toilet perempuan. Akhirnya, dia tidak sengaja menabrak seorang teman perempuan. Xiao Lan dicekik oleh mereka. Pada saat itu, dia merasa ingin mati. Semua harga diri dan wajahnya diinjak-injak. Untungnya, Meiki datang tepat waktu dan menarik rambut lawan, mengusir teman-teman yang mengganggunya. Kemudian dia mendekat dan memeluk Xiao Lan. Namun matanya penuh dengan kebencian. Dia mendorong Meiki dan lari keluar. Setelah pulang ke rumah, dia mulai mengamuk dan menghancurkan barang-barang. Lalu dia mengunci dirinya di dalam kamar. Dia menjadi lebih tertutup. Setiap hari hanya bermain game. Dengan tidak punya pilihan, mereka harus pindah lagi. Xiao Lan juga menghapus nomor telepon Meiki. Akhirnya ibu berhasil membujuk Xiao Lan untuk pergi ke dokter. Namun tanpa sengaja menemukan rahasia lain. Dokter melihat perubahan besar pada dirinya. Tanpa sengaja mengeluarkan rahasia lagi. Ternyata obat yang Xiao Lan selalu minum bukanlah obat untuk depresi. Ini adalah obat hormon pria. Melihat ibu yang tegang, saya sudah menebak bahwa ibu sengaja menukar botol obat. Saat itu Xiao Lan tiba-tiba merasa hidupnya tak berarti. Sahabat terbaiknya mengkhianatinya. Bahkan ibunya sendiri menipunya. Akhirnya dia mengerti. Sebenarnya dia bisa memilih menjadi pria, karena keinginan egois profesor itu untuk terkenal di dunia medis. Dia berhasil membujuk orang tuanya untuk mempertahankan sistem reproduksi wanita. Sekarang Profesor Lee sangat terkenal dan terkenal. Dia memberikan ceramah dan berbagi pengalaman di mana-mana. Maka dia dengan berani pergi ke rumah Profesor Lee. Xiao Lan menanyakan kepada Profesor, mengapa tanpa mengikuti pendapatnya sendiri. Dia memutuskan untuk mempertahankan sistem reproduksi wanita. Namun Profesor tidak setuju. Bahkan mengatakan Xiao Lan seharusnya berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dirinya, sekarang Xiao Lan tidak akan dianggap sebagai orang normal. Tapi sebelumnya aku sudah menjadi manusia normal. Setelah operasi, saya merasa lebih baik mati. Mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Seharusnya dikatakan menyelamatkanmu. Aku mengubahmu menjadi orang normal. Tapi sekarang hidupku sama sekali tidak normal. Setelah operasi, saya tidak pernah merasa menjadi orang normal. Itu adalah masalahmu sendiri. Aku memberimu kehidupan kedua. Aku hanyalah karyamu. Kamu tidak pernah menghargai hidupku. Kamu menghancurkan hidupku. Aku juga bisa menghancurkan karyamu. Lalu pergi. Awalnya Profesor tidak terlalu memperhatikan makna di lukisannya. Dia pikir hanya anak kecil yang sedang marah. Tanpa dia sadari, dia pergi ke sebuah toko bunga, membeli sebuah buket bunga matahari.
kembali ke rumah dan memberikannya kepada ibunya. Karena itu adalah bunga favorit ibunya. Lalu dengan tatapan kosong, dia masuk ke kamar dan mengunci pintu. Mengenakan rok yang dipilih ibunya untuknya. Mulai berdandan di depan cermin. Mengoleskan lipstik yang diberikan oleh Mickey. Lalu menyemprotkan parfum di pergelangan tangannya. Mulai menari di dalam kamar. Di saat itu, dia benar-benar melepaskan dirinya. Ingin merasakan kebahagiaan menjadi seorang wanita. Akhirnya Xiaolan juga berbaring di tempat tidur. Layaknya bunga yang layu sepenuhnya. Lebih tepatnya, ini adalah pemutusan hubungan dengan orang tuanya. Bukanlah tentang identitas gender Xiaolan. Dia ingin menjadi laki-laki atau perempuan. Dia tidak pernah memiliki hak untuk memilih. Tanda tangan pada formulir persetujuan operasi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dokter-dokter semua menyalahkan orang tua sebelum operasi. Belum memberitahunya kebenaran. Bahkan obat yang dia makan pada akhirnya palsu. Dia dari awal hingga akhir terhadap semua ini. Semuanya penuh dengan kesedihan dan kehampaan. Tidak ada pilihan, bukan? Tidak ada ruang untuk memilih sejak awal. Perhatian dari orang-orang terdekat, termasuk pengkhianatan tanpa sengaja oleh teman sekelas, membuat kita hanya bisa mendesah. Bagaimana kita bisa menyalahkan kejahatan yang berasal dari kebaikan?